Robis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua berkumpul bersilaturahim. Tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pian sehat, ulun pun sehat. Saya bahagia sekali. Saya pikir ini masjidnya di luar, kok sudah banyak orang. Masya Allah, ternyata ada lagi ke dalam. Ibu-ibu yang di luar mohon maaf hanya bisa mendengar suaranya. Tapi insya Allah kita bisa sama-sama saling berbagi cerita. Jadi ibu-ibu, ulun ada di sini bukan karena ulun lebih hebat, bukan karena ulun lebih berilmu, sama sekali tidak. Ulun sama dengan pian, hanya seorang ibu. Ulun bukan ustadzah. Ulun adalah penyanyi. Masih ingat lagu ulun? Yang mana ya? Coba. Semua tidak boleh menyanyi di masjid. Alhamdulillah. Oh, ada lagi satu. Kau bukan. Yang penting bukan ulun yang menyanyi. Di masjid tidak boleh menyanyi. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa makan ikan papuyu lagi. Alhamdulillah. Saya paling suka ikan papuyu. Kecil-kecil, tajam, durinya banyak. Ya, 2 tidak cukup, 3 tidak cukup makannya. Ibu-ibu, para bunda solehah, insya Allah calon penghuni surga. Saya ada di sini. Semua tidak ada yang kebetulan. Semua atas ketentuan Allah. Seperti para bunda, para ibu mungkin sudah pernah mendengar, saya punya 4 anak. 2 titipan Allah itu lahir dalam kondisi penyandang disabilitas tuli. Tuli. Bahasa isyarat tuli itu begini. Tuli dengar. Kenapa Allah kasih saya? Penyanyi banyak. Tapi penyanyi yang lain dikasih anaknya sempurna semua. Bisa mendengar suara ibunya. Tapi saya, Allah kasih hadiah hebat. Saya penyanyi, lagu-lagunya ibu hampir tahu semua. Tapi Allah titipkan guru kehidupan. Anak yang tidak bisa mendengar suara ibunya. Anak ulun. Supaya apa? Supaya ulun tidak sombong. Supaya ulun tetap belajar rendah hati. Supaya ulun tetap yakin Allah cinta, Allah sayang dan memperhatikan. Dan itu terbukti. Penghargaan demi penghargaan ulun terima. Hampir setiap tahun. Kau bukan dirimu dikasih penghargaan. Kaset terlaris. Tahun berikutnya, kini baru kau rasa dapat penghargaan lagi. Berikutnya lagi,
Jangan ada dusta dengan beruri. Dapat penghargaan terus. Tapi yang terjadi adalah ulun hanya bisa bersyukur dan menangis, berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Penghargaan pertama yang ulun terima dari Kau Bukan Dirimu, lagu itu. Ulun bangga pulang ke rumah setelah menerima di sebuah hotel yang mewah, menerima penghargaan BASF Award. Waktu itu namanya BASF. Kaset ulun 2 juta lebih terjual. Itu info dari produser. Mungkin faktanya 3 juta, 4 juta kopi. Ulun bangga pulang. Dicegat oleh Giska di depan pintu. Berkacak pinggang, apa itu? Oh, ulun bilang, oh ini penghargaan. Ibu dapat penghargaan. Kasetnya laku, banyak terjual gitu. Apa yang ulun terima? Dia berdiri dan bilang, jangan sombong. Percuma saya tidak dengar. Saya syok, saya kalau cerita itu masih merinding. Saya diingatkan oleh Giska. Makanya saya bilang Giska adalah guru kehidupan buat saya. Kita semua ini murid kehidupan. Tidak ada yang lebih hebat satu dengan lainnya, tidak. Saya punya pengalaman ini, mungkin para bunda, ulun punya pengalaman ini, pian punya pengalaman yang lebih hebat, tapi tidak diketahui orang. Kita manusia perlu terus belajar pada kehidupan. Kita ini murid seumur hidup dalam kehidupan. Harus mau belajar, apalagi kita seorang ibu. Ulun belajar menerima, belajar sabar, belajar ikhlas karena tidak ada kesabaran sempurna. Tidak ada keikhlasan yang sempurna. Dari mana belajarnya? Dari anak ulun yang tuli. Bagaimana orang mengatakan kasihan si Dewi, dosa apa si Dewi sampai punya anak tuli? Memang betul tugas seorang ibu tidak gampang. Bunda, ulun mengajari Giska belajar huruf 26 abjad untuk diucapkan baru fasih setelah 5 tahun. Dari umur 4 tahun ulun mengajari Giska. Umur 9 tahun baru dia fasih A, B, Z, D. Jadi bersyukurlah kalau pian sudah dikasih anak sempurna sama Allah. Jaga baik-baik. Karena tidak mudah kalau ulun dikasih anak yang tuli. Belajar 5 tahun dari umur 4 tahun sampai 9 tahun. Saat Giska mampu mengucapkan fasih 26 huruf dengan ucapan, kami berdua sama-sama nangis. Capek. Sudah hafal, sudah bisa, lupa lagi. Sudah bisa huruf 1 yang paling berat. K, G, G. Kalau saya bilang G, dia bilangnya A. Karena cuma lihat gerakan bibir. Gerak bibir atau G, G, G. Bukan K, saya bilang. Akhirnya kita menangis sama-sama. Dan akhirnya berhasil. Saya kasih hadiah minuman kaleng yang dia suka. Dia terima, dia lempar kembali ke saya, robek 12 cm. 1 huruf ngajari anak. Jadi bunda, kalau sudah dikasih anak sempurna, bersyukurlah. Janganlah marah-marah, janganlah mencela anak yang sudah Allah beri kesempurnaan. Saya menjaga perasaan anak saya yang difabel, supaya percaya diri, supaya tidak merasa kurang. Saya jaga, kalaupun mau kita kasih arahan pembelajaran, disiplin, ajak bicara berdua.
Saya menghormati sekali anak saya. Karena sadar itu titipan Allah, bukan punya saya. Bukan punya ulun. Ulun hanya dititipi untuk bertanggung jawab dunia akhirat atas titipan. Karena apa? Pian tahu tidak semua orang dikasih percaya Allah untuk mendapatkan anak. Jangan sampai ulun mengerti beratnya seorang ibu. Anak tuli susah berkomunikasi sehingga susah dinasehati. Tapi anak yang lahir sempurna kadang mentulikan diri karena tidak mau dinasehati. Berat kita sama. Ulun pian semua sama beratnya menghadapi anak yang sempurna maupun tidak. Tapi ada hal yang harus kita ingat. Ulun menangis tiap malam untuk anak ulun yang tuli. Dan juga menangis tiap malam untuk anak ulun yang dengar. Kenapa? Yang tuli Allah, tolong anakku jadikan anak yang bermanfaat. Jadikan anak titipanmu ini menjadi anak yang berguna bagi sesama. Yang membebani kakak dan adiknya. Ya Allah, anakku yang sempurna ini tolong engkau jagakan. Supaya kesempurnaannya tidak engkau cabut melalui akhlak dan adab. Karena banyak anak sempurna mampu menghancurkan nama baik orang tuanya. Anak yang sempurna katanya berilmu, mampu merusak dirinya dan juga orang-orang yang mencintainya. Ibu, bunda, kawal terus anak yang sudah sempurna. Anakku yang sempurna, aku nangis terus biar dia jadi anak yang soleh. Berilmu boleh, tapi adab di atas ilmu. Percuma punya ilmu yang tinggi tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab. Mampu mencela orang, mampu menghinakan orang. Padahal kita sama-sama Allah. Sama-sama diciptakan Allah untuk mengisi bumi ini menjadi manfaat bagi sesama. Jangan terlalu bangga melihat orang berilmu. Yang kita harus ikuti orang yang mampu mencerahkan hati, yang mampu mengademkan hati, melapangkan hati jauh dari kemarahan dan kebencian. Kita terus mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan ulun belajar dari anak-anak ulun yang justru tidak sempurna. Ibu, waktu satu dapat anak yang tidak dengar, saya menangis, tapi tidak seberat setelah mendengar anak ketiga, ulun dikasih lagi tuli. Anak kedua ramah dengar, ulun bahagia dan tidak pernah menyangka Allah begitu sayang sama ulun. Allah masih percaya ulun membesarkan anak yang tidak sempurna secara dunia. Karena sudah dibuktikan anak pertama ulun Giska di usia 12 tahun mampu pameran tunggal lukisan, mampu punya penghasilan sendiri dari menjual lukisan. Itu upah pertama Allah. Makanya anak kedua lahir, ulun tidak pernah merasa, oh Allah akan memberikan lagi pembelajaran. Tidak terfikir. Begitu Surya yang ketiga lahir, ulun agak guncang berontak sama Allah. Kok nggak cukup satu ya Allah? Sudah robek-robek kepalaku ya Allah. Untuk mengajari anakku bicara huruf K. Aku baru nikmat dikasih anak kedua yang dengar. Serasa surga bisa komunikasi dengan anak. Betapa bersyukurnya. Mungkin ibu-ibu yang tidak dikasih perbandingan, tidak tahu nikmatnya dikasih anak yang bisa sempurna dengar, bisa bicara. Saya merasakan nikmat yang luar biasa. Karena apa? 9 tahun berkomunikasi sama Giska, capek, lelah, berat. Tiba-tiba dikasih anak dengar, baru 10 bulan udah ngoceh. Allah, saya menikmatinya luar biasa.
Tapi itu tidak lama, hanya 4 tahun. Karena Surya lahir 2 tahun kemudian, dan 2 tahun berikutnya divonis tuli. Saya menangis, saya bilang, Allah, minta jawaban. Mohon jawaban kenapa aku dikasih 2, aku nih penyanyi. Gosip sudah di mana-mana. Kasihan Dewi, dosanya banyak banget berarti. Ini azab dari Allah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Itu kalau sekarang. Dulu belum ada. Hanya bergibah. Oh, berarti Dewi dulu itu sih suaminya nggak disetujui. Tahu orang lain daripada kita. Suaminya masing-masing agama, tahu orang lain daripada kita yang menjalankan. Betul, ayahnya anak-anak seorang mu'alaf. Tapi saya tidak pernah boleh memberitahukan. Ulun tidak boleh mengumumkan karena beliau anak pendeta, suami istri pendeta di Sulawesi Tengah. Jadi harus dikunci, terserah orang mau bilang apa, tidak boleh diumumkan. Baru orang tahu setelah anak keempat lahir, 20 tahun. Nyata, oh ternyata Istiqlal yang mengislamkan sebelum menikah. Sebelum menikah. Dan itu pun hadiah Allah terakhir, karena tidak lama kemudian pasanganku itu dimutasi sama Allah ke jodoh yang lain. Dituntaskan, anak keempat namanya Muhammad Raya. Seluruh Indonesia tahu, oh ternyata Muslim. Tidak lama dari situ kata Allah, mungkin cukup ya, semua orang sudah tahu yang sebenarnya, sekarang aku pindahkan jodohnya. Itu cara Allah luar biasa. Waktu dapat anak yang ketiga saya menangis. Ibu, saya dikasihani oleh kakak saya. Dewi, ini anak laki-laki. Bagaimana mungkin dia mau jadi apa dia? Mau jadi imam nanti bagaimana menghidupi keluarganya? Oh, saya emosi jiwa dalam hati. Allah. Kakak, teteh, lihat. Saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Kakak saya bilang, gimana caranya? Tidak mampu kita menjangkau dengan akal. Sudah ada bukti. Giska usia 12 tahun punya uang puluhan juta sendiri. Saya tidak membiayai lagi. Teteh anaknya masih teteh repoti kan? Masih dibiayai oleh kakak. Surya akan lebih hebat lagi. Saya sampai gitu. Bersumpah padahal nggak boleh. Saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Allahu Akbar. Malamnya saya menangis, saya minta Allah, tolong tunjukkan jari saya pada surat cinta darimu. Hanya engkau yang mampu aku bertanya. Tempat aku bertanya dan engkau memberi solusi dan jalan keluar. Dengan segala keterbatasan saya. Saya bukan orang yang berilmu dalam hal agama. Hafalan saya sehafal-hafalnya. Saya buka, mohon Allah tolong jemari saya. Begitu terbuka, Allahu Akbar. Mata saya tertuju pada kalimat, maka dari keduanya keluarlah mutiara dan marzan. Surat Ar-Rahman. Saya menangis dan saya berjanji tidak akan bertanya lagi apapun yang Allah berikan takdir buat saya. Ulun berjanji tidak akan bertanya apa-apa lagi. Ulun berjanji terima ya Allah apapun ketentuan yang engkau berikan. Karena yakin mutiara dan marjan adalah benda berharga yang ada di kedalaman laut yang sangat dalam. Berarti laut kehidupan itu ada mutiara dan marzan dari Giska dan dari Surya. Saya harus mampu mengambilnya untuk jadi perhiasan hidupku. Allahu Akbar. Allah jawab 28 tahun kemudian. Marzanku, perhiasanku membuat aku menangis. Saat di wisuda S2 di Rochester Institute of Technology New York
tahun 2023. S1-nya lulus tahun 2021 masih COVID. Pian tahu, S1 dan S2 Surya dibiayai pemerintah Jepang. Allahu Akbar. Pemerintah Indonesia belum mampu membiayai anak berkebutuhan khusus buat kuliah. Pemerintah Indonesia belum percaya anak berkebutuhan khusus mampu meraih mimpi tertinggi dalam bidang pendidikan. Kita doakan ke depan pemerintah Indonesia melalui LPDP berkenan membiayai anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Jadi pemerintah Jepang memberikan full beasiswa S1 dan S2. Surya berdiri mewakili teman-teman tulinya. Di antara 14.000 mahasiswa dari Rochester, 10% teman-teman tuli. Mahasiswa tuli dari seluruh dunia. Surya menerima 3 penghargaan sekaligus dengan predikat summa cum laude. Allah tidak mampu dijangkau dengan akal. Allah hanya mampu dijangkau dengan kolbu dan tauhid serta keyakinan. Kadang manusia matanya buta meskipun melihat. Kadang kita mendengar tapi kita kadang tuli. Kalau kita yakin tidak ada yang tidak mungkin, yakinkan mulut, kepala dan hati. Kadang-kadang kita yakin baru di mulut, tapi kadang kita ragu karena derita, ujian bertubi-tubi Allah berikan. Kita dalam air mata, iya saya yakin Allah baik. Apakah benar Allah baik? Kenapa kalau Allah baik air mataku tidak pernah berhenti? Tapi upahnya memang panjang menanti 28 tahun. Dan atas doa kita semua, atas doa Pian, Surya saat ini sudah menjadi dosen tetap di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika. Dan sudah bisa mondar-mandir membiayai sendiri. Ulun tidak mampu membiayai dia untuk kuliah di sana karena mahal sekali. Apalagi saat mulai kuliah, mulai tahun COVID. Tapi Allah mampukan. Jadi hari ini ulun ingin mengingatkan para bunda soleha, tolong yakin pada ketentuan Allah. Kita kalau dikasih sedih, ujian itu cara Allah mencintai kita. Tanda Allah sayang, tanda Allah ingin dipanggil, ingin diyakini. Pian harus yakin, ulun sudah mengalami. Sekali lagi jangan sampai melukai hati anak. Ulun ingin mengasih tahu, ingin berbagi kisah. Tadi sudah diceritakan, jangan mencela anak di depan orang lain. Ulun yang punya anak tidak sempurna saja menjaga perasaannya. Jangan sampai anak-anak Pian yang sudah sempurna, soleh, soleha, cantik, ganteng, patah hati oleh lisan Pian. Kita tidak pernah tahu sampai kapan mendampingi anak-anak kita dengan cara apa. Allah bisa cabut kapan saja. Yang punya, yang maha memiliki. Ulun hanya boleh mendampingi Giska 28 tahun. Saat Giska lagi cantik-cantiknya, tahun 2010. Anaknya baru 4 tahun. Ulun sudah bilang sama Allah, menangis, kenapa saya sudah menjaga perasaannya, saya tidak pernah mempermalukannya ya Allah, saya tidak pernah mencela di depan orang lain supaya perasaannya terjaga, kenapa engkau ambil juga? Jadi kita tidak punya apa-apa di dunia ini, semua hak pinjam, hak pakai, tidak ada milik. Apa yang ulun pakai ini kalau ulun wafat akan jadi rombengan, akan dibagikan. Apa yang ulun pakai perhiasan akan jadi warisan. Semoga tidak jadi perselisihan. Kita ini tidak punya apa-apa. Yang kita harapkan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Ulun senang berjalan
bersama teman-teman sahabat dakwah Al-Mahirah dari pelosok ke pelosok, dari kota ke kota. Perjalanan jauh dekat. Ulun sudah tidak muda lagi. Sudah 65 tahun. Tapi Allah masih memberikan tugas untuk berbagi cerita. Hormati titipan yang punya. Hormati dengan cara apa? Bukan cuma anak, harta, pasangan. Hormati, hargai saat dia ada. Manfaat yang sebaik-baiknya. Anak, ladang surga, ladang patah hati, ladang kecewa, dan ladang bahagia. Anak dikirim sama Allah dengan bermacam karakter, bermacam kepandaian. Jangan menuntut mereka. Doakan, minta kepada yang punya, ajak bicara baik-baik. Karena mereka tidak pernah minta dilahirkan. Kita yang ingin punya anak. Kita yang ingin sempurna sebagai perempuan. Jadi andaikan anak tidak memberikan sesuatu yang membuat kita bahagia, atau anak membuat kita sedih, maklum. Ajak bicara baik-baik. Karena tugas kita, ulun, pian sebagai ibu adalah memberi cinta, ketulusan, kasih sayang, pengertian, pemahaman. Biarkan anak-anak kita bahagia di rumah dengan ibunya, dengan keluarganya saat mereka di rumah. Berikan mereka kebebasan, tapi berikan keterbatasan juga. Jangan semua serba dilarang, jangan. Di luar rumah sudah banyak aturan. Mulai naik motor harus pakai helm, harus punya SIM, harus ini. Di sekolah harus tepat waktu, harus banyak tugas ini. Di mana kemerdekaan mereka? Di dekat ibunya. Masa ibunya mau marah-marah lagi? Akhirnya mereka lari ke jalanan. Ngobrol nongkrong sama teman-temannya. Tolong berikan anak-anak ruang, hargai mereka. Itu yang saya terapkan. Insya Allah pian akan menerima perlakuan istimewa dari anak-anak kalau mereka besar. Mereka akan bilang, mamaku, ibuku menghargai aku. Kalau menegur cukup berdua. Kalau ada hal yang tidak pantas cukup di WA. Jangan membuat anak malu. Dia nanti akan tahu bagaimana ibunya memperlakukan mereka dan mereka akan membalas. Ibu akan nikmat hari tua karena apa? Anak-anak menghargai kita. Akan sangat sedih kalau kita punya anak tidak dihormati oleh anak. Kenapa? Karena ibunya banyak kalimat, banyak makian, tidak memberi contoh. Saya penyanyi, nada tinggi hanya dipakai buat menyanyi. Tapi kepada anak-anak, saya tidak pernah mengumpat, alhamdulillah, tidak pernah bilang kamu. Kalau saya marah banget, saya cukup menyebut nama komplit. Muhammad Raya, udah tahu dia ibunya marah. Jadi selama tidak ada kesalahan, saya akan panggilnya sayang, nak, sayang. Jadi satu kali pun saya tidak pernah bilang, kamu. Dari lahir tidak pernah. Memang susah, karena ibu itu kadang emosi jiwa kan. Anak-anak malas ke sekolah, ibunya emosi. Pagi-pagi anaknya lelet, ibunya emosi. Coba ibu mulai sekarang, pagi-pagi kalau udah jengkel, cepat cari kaca. Lihat kaca, kalau ibu takut melihat kaca, takut melihat wajah sendiri, berarti anak-anak pian pun takut melihat wajah. Suami pian pun takut. Itu salah satu ikhtiar kita. Ikhtiar, namanya ikhtiar. Hasilnya biar Allah dengan doa pian, insya Allah Allah lembutkan hati anak-anak kita. Karena paling berat menghadapi anak itu saat akil balik. SMP menuju SMA butuh validasi, apalagi Gen Z sekarang. Satu lagi pian mau ingatkan, ulun mau ingatkan pian,
Anak kalau sudah pegang handphone, jangan diajak ngomong. Kalau anak sudah pegang handphone di depan mukanya, jangan diajak bicara. Tapi kalau dia masih jalan, sayang coba tolong sebentar mau bicara, masih bisa. Tapi kalau dia sudah begini, serak, itu salah, supaya kita tidak jengkel. Jadi kalau dia keluar dari kamar mau ada yang mau dibicarakan, pian ajak bicara. Percuma kita jengkel sendiri kan. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa belajar dari anak kita. Kalau ibu, kalau para bunda, pian punya salah sama anak, jangan segan minta maaf. Ajari mereka untuk belajar minta maaf. Dari mana? Dari pian dulu. Supaya mereka tahu minta maaf itu bukan hal yang rendah. Tapi hal mulia, mengakui kesalahan supaya tidak mengulangi. Karena ibu betul seperti orang bilang tidak pernah salah. Ibu bukan manusia sempurna. Ibu juga manusia. Kadang-kadang ibu salah paham memarahi anak, berantem kakak beradik yang dibela salah. Pernah? Adiknya yang salah, kakaknya yang dimarahin. Atau kakaknya yang salah, adiknya yang dimarahin. Pokoknya belajar jadi juru yang adil. Juru adil, belajar maklum, jangan melukai satu sama lain. Ajarkan mereka untuk saling minta maaf siapapun yang salah. Udah cukup? Sudah? Kenapa bengong lihat saya? Saya belum cerita. Setelah perpindahan jodoh itu saya belum tahu, ulun belum cerita. Dalam waktu yang sangat singkat, Allah itu luar biasa. Pasangan dibawa dipindahkan kan? Perusahaan pun dihancurkan. Habis perusahaan yang sudah dibangun. Seperti Allah ingin membersihkan semua sisa-sisa masa lalu. Ulun marah? Enggak. Ada wasilahnya, orang yang ulun percaya itu yang menjerumuskan, plus masih ada kesalahan-kesalahan yang ulun harus akui lemah. Jangan menyalahkan orang lain sebelum kita menyalahkan kebodohan diri sendiri. Tapi semua itu atas ketentuan Allah. Dibersihkan, diambil paksa. Mungkin waktu ulun lagi berkelimpahan, 1 miliar mengeluarkan 25 juta zakat, berat. Merasa sudah membantu banyak orang, merasa sudah ini sudah itu. Tapi ada hak orang lain yang dibersihkan. Belum sodakoh itu, baru zakat. Membersihkan zakat manusia kadang berat. Kalau punya uang 100.000, zakatnya berapa? 2.500, ya kan? Bahkan mungkin kita akan memberikannya 20.000. Bisa 50.000, lebih kaya orang yang punya 100.000. Kalau punya 1 miliar ngeluarkan 25 juta susah untuk zakat. Itulah orang miskin yang sesungguhnya. Berat mengeluarkan. Padahal itu hak orang lain yang dititipkan. Jadi jangan sampai Allah ambil paksa seperti ulun. Karena waktu ulun diambil paksa semua harta, ulun cuman bilang, Allah kalau ada masih sisa hakku, aku sodakohkan. Minta kembalikan dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, pelan-pelan Allah masih titipkan suara, pelan-pelan Allah berikan jalan, semua Allah ganti. Jodoh diganti 4 tahun kemudian. Tidak lama jodoh diberikan, Giska 2 tahun kemudian diambil. Sedih lagi. 8 tahun kemudian Allah kasih menantu yang sayang. Tidak lama lagi Allah kasih kegembiraan. Surya mandiri dan bermanfaat serta membanggakan. Jadi para bunda yang saya sayangi,
yang disayangi, dirahmati Allah hari ini. Betapa Allah itu mencintai kita. Harus yakin. Saya percaya di sini banyak yang sedang dapat ujian. Ada kesedihan yang tersirat. Kita semua sama. Tapi yakin Allah sangat dekat. Rahmatnya lebih dekat dari urat leher. Itu cara Allah untuk bisa kita terus yakin. Ingat, upah Allah itu seperti kado. Kita dikasih kado tapi kadonya robek-robek, padahal benda berharga di dalamnya. Ujian pun begitu. Kenapa luka, menyakitkan, sedih, susah? Tapi ada hikmah di balik peristiwa. Bunda harus yakin. Semua Allah ganti, Allah ganti. Memang berat untuk meyakini itu. Saya cerita di sini bukan karena saya belajar, tapi Allah memberi pelajaran. Allah memberi pembelajaran. Kalau ulun tidak punya anak difabel, ulun yakin tidak akan berdiri di sini. Ulun hanya akan jadi penyanyi-penyanyi masa lalu, penyanyi. Sudah selesai sekali-kali menyanyi. Tapi karena Allah memberi rahmat yang membersamai, ulun menerima ketentuan Allah. 2 anak tuli yang ulun lahirkan dan sayangi serta rawat dan didik. Inilah ulun bisa bertukar cerita. Jadi bersyukurlah, berbahagialah para bunda yang beri kepercayaan, permata hati dari Allah. Jaga baik-baik, sayangi dan hormati. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang solehah. Hidup kita diberikan keberkahan, kebahagiaan lahir dan batin, selamat di dunia dan akhirat. Ulun minta ampun pada Allah, kepada pian semua yang ada di sini. Ulun mohon maaf andaikan ada yang kurang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.